Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Apa sih itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak di mana lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, tentunya di gerak lurus baik berubah beraturan dan beraturan kita sudah memahami beberapa istilah, yaitu ada namanya perpindahan linear, kemudian kecepatan linear dan percepatan linear. Perpindahan linear biasa dilambangkan dengan huruf X, kemudian kecepatan linear biasa dilambangkan dengan V, kemudian percepatan linear biasa dilambangkan dengan huruf A. Nah, pada gerak melingkar juga memiliki beberapa istilah, itu yang perlu dipahami, yaitu yang pertama itu adalah perpindahan sudut, kemudian kecepatan sudut dan percepatan sudut. Perpindahan Perpindahan sudut biasa dilambangkan dengan theta, kemudian kecepatan sudut biasa dilambangkan dengan omega, dan percepatan sudut biasa dilambangkan dengan alfa. Kira-kira apa hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar dari perpindahan linear dan perpindahan sudut? Nah, simak penjelasan berikut ini. Hubungan antara perpindahan sudut atau biasa dilambangkan dengan theta dengan perpindahan linear biasa dilambangkan dengan X. Tentunya kan gerak melingkar, gerak di mana lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi dalam gerak melingkar itu pasti memiliki namanya jari-jari, dan titik pusat dari titik A ke titik B. Nah, ini disebut dengan perpindahan linearnya. Kemudian maksudnya dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan suatu rumus, yaitu X sama dengan jari-jari dikali dengan perpindahan sudut. Jari-jari dikali dengan perpindahan sudut. Gerak melingkar kan lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, dari titik A kemudian berjalan terus hingga ke titik A kembali, maka itu disebut dengan satu putaran. Nah, satu putaran ini sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 V rad. Nah, saya dapat tuliskan seperti ini, sama dengan 360 derajat dan sama dengan 2 V rad. Nah, ketika misalkan dalam suatu soal dikatakan bahwa terdapat suatu lingkaran memiliki theta 360 derajat, itu berarti sama dengan satu putaran dan 2 V rad. Tapi kalau misalkan 120 derajat, 120 derajat putaran yang terbentuk, nah, kira-kira berapa putaran dan berapa pi rad? Ditanyakan kira-kira berapa dalam satuan putaran dan berapa dalam satuan rad.
untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita hanya perlu menggunakan rumus perbandingan. Nah, baik, kan satu putaran. Nah, satu putaran kemudian beban dengan X. Nah, satu putaran itu 360 derajat. Kemudian X nya kan tadi 120 derajat, berarti X sama dengan, nah kita dapat mencoret ini 3, X sama dengan sepertiga putaran. Kira-kira berapa pi rad? Nah, kalau kita ingin mencari ini, maka kita dapat juga menggunakan rumus, yaitu rumus perbandingan, sama halnya dengan ini. Nah, kita ganti saja, jadi kita ganti 2 pi rad. Jadi 2 pi rad per X sama dengan 360 derajat per 120 derajat. Hasilnya sama. Kemudian X kira-kira berapa? Itu 1/3. Ini dikali ke sana 2 pi rad, sehingga kita dapat mendapatkan hasilnya 2/3 pi rad. Ya, mungkin seperti itu. Baik, tentunya dengan membahas mengenai lingkaran, kita harus mengetahui yang namanya periode dan juga frekuensi, yaitu frekuensi. Baik, kita hapus dulu. Frekuensi. Nah, frekuensi adalah banyaknya putaran per detik, atau bisa dengan satuan Hz. Nah, rumus frekuensi ini yaitu banyaknya putaran per waktu. Nah, kemudian yang perlu juga kita ketahui yaitu periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Berarti kita dapat tuliskan yaitu T per M. Dari persamaan ini tentunya ada hubungan. Nah, ketika berarti kita dapat ganti T-nya, yaitu T sama dengan N per F, sehingga dapat diganti N per F. T-nya diganti N per F per N. N-nya kita dapat coret. Nah, sehingga hasilnya 1/F. Jadi ada dua persamaan kita dapat, 1/F dan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Kecepatan linear dengan kecepatan sudut biasa dilambangkan dengan omega. Kita merhatikan gambar, tentunya kecepatan linear itu kecepatan yang memiliki gerak lurus, sehingga kita dapat gambarkan kecepatan linear itu seperti ini, itu bersinggungan dengan lingkaran. Jadi kecepatan linear itu adalah kecepatan yang bersinggungan pada lintasan, tadi gerak melingkar. Di gerak lurus sedikit kita ketahui bahwasanya kecepatan sama dengan jarak per atau X, jarak per waktu. Nah, kecepatan linear itu juga sama dengan jarak, yaitu perpindahan sudut atau theta per waktu.
kita gambarkan lingkaran ini adalah sebuah lingkaran yang dimana kita dapat mengetahui kelilingnya itu 2VR, keliling dari lingkaran 2VR. Anggaplah kita akan melihat dari satu periode lingkaran atau satu putaran. Nah, ketika satu putaran, maka kita dapat tuliskan di sini yaitu S sama dengan X ini kan adalah keliling lingkaran. Ini sama dengan X. Jadi kita dapat tuliskan 2VR per T. Kita pisahkan 2V dengan R-nya. Sehingga bentuk 2V per T kali R. Dua V per T itu sama dengan omega. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena omega, rumus dari omega itu theta per T atau sama dengan astagfirullahaladzim. Nah, ketika kita membahas kecepatan sudut, nah, theta di sini itu kan kita ambil satu periode, berarti theta nilainya itu 2V. Kemudian T untuk waktu kita samakan dengan periode. Ini sama dengan periode karena hanya satu putaran. Jadi kita dapat tuliskan bahwasanya omega itu sama dengan 2V per T. Di sini ada kesamaan. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa kecepatan linear sama dengan omega dikali dengan R. Itulah hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut.